Madam Pang sempat berkomentar sombong meremehkan timnas Indonesia. Prestasi skuad Garuda yang meroket bersama Sintayong disebut belum selevel dengan Thailand. Padahal pencapaian skuad Gajah Perang semakin menurun sejak dipimpin oleh Madam Pang. Ketua FAT ini bahkan sempat mendapatkan desakan untuk mundur oleh supporter Thailand. Kejatuhan skuad Gajah Perang disebut karena terlalu memandang remeh kekuatan timnas Indonesia. Bagaimanakah kekacauan Thailand di bawah pimpinan Madam Pang? Pernah terseret kasus skandal memalukan. Kepemimpinan Madam Pang di Asosiasi Sepak Bola Thailand pernah tercoreng akibat skandal memalukan. Kabar miring ini muncul saat laporan pelecehan seksual terhadap pemain timnas Thailand U23. Saat peristiwa ini terjadi, Madam Pang masih menjabat sebagai manajer timnas. Sontak pecinta sepak bola skuad Gajah Perang sempat dibuat heboh. Namun usut punya usut, ternyata pihak yang menjadi pelaku utama dari pelecehan ini adalah asisten Madam Pang. Sayangnya namanya ikut terseret karena dianggap menutupi kasus pelaku. Pasalnya tersangka utama tertangkap basah melakukan pelecehan di tayangan live Instagram. Kasus ini langsung dilaporkan oleh FAT selaku Asosiasi Sepak Bola Thailand ke AFC. Organisasi tertinggi sepak bola negeri Gajah Putih ini juga langsung menegur Madam Pang atas insiden tersebut. Kasus pemain Thailand U23 yang dilecehkan secara seksual menciptakan efek negatif, merusak citra FAT, unit yang menerima perlindungan keluarga kerajaan Thailand, tulis FAT. Akibat dari hal ini, Madam Pang sendiri hampir kehilangan pekerjaannya menjadi manajer timnas. Beruntung ex-presiden Port FC langsung meminta maaf hingga batal dipecat. Saya langsung menyelidiki dan menghukum staf saya yang melakukan tindak kejahatan. Saya berjanji nggak akan membiarkan kasus seperti ini muncul di masa depan, ucap Madam Pang. Dituntut mundur akibat gagal total. Setelah kasus skandal, Madam Pang ingin membersihkan namanya saat terjadi kekacauan di Liga Thailand. Kompetisi negeri Gajah Putih ini sempat nyaris bangkrut pada musim 2023-2024. Pasalnya hak siar Liga 1 Thailand ternyata menurun drastis sampai hanya ditawar 1,4 juta dolar. Padahal lisensi tayangan kasta teratas negeri Gajah Putih ini sempat menyentuh angka 40 juta dolar. Bahkan pamor Liga 1 Thailand kalah beken dibanding Liga 1 Indonesia saat itu. Alhasil kompetisi sempat terancam dibubarkan karena jumlah hak siar belum menutup biaya operasional. Bahkan untuk Liga 2 dan Liga 3 Thailand juga berpotensi mangkrak akibat sepinya antusiasme penonton. Madam Pang langsung turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Wanita 58 tahun ini mencoba untuk mengajak deretan klub besar untuk patungan membiayai Liga 1 Thailand. Ajakan Madam Pang terbukti sukses karena bisa mengumpulkan uang 30 juta baht. Uang ini nggak akan kami ambil kembali. Tetapi saya harap seluruh penggemar sepak bola Thailand dapat mendukung tim sepak bolanya agar kompetisi tetap berlanjut, ucap Madam Pang. Berkat aksi hebatnya, ex-presiden Port FC ini langsung diminta menjadi ketua FAT. Dukungan besar dari supporter Thailand akhirnya membawa Madam Pang merebut kursi tertinggi di federasi. Kemudian setelah berhasil menjadi ketua FAT, Madam Pang justru memecat Manu Polking dari jabatan pelatih Thailand. Padahal juru taktik asal Brazil ini masih terikat kontrak hingga gelaran Piala Asia 2023. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah berjalan 2 pertandingan, nggak bisa ditampik bahwa semua pihak mengharapkan hasil yang lebih, sindir Madam Pang. Padahal Polking sudah mempersembahkan 2 gelar beruntung Piala AFF untuk skuad Gajah Perang. Meski dipecat memalukan, sang pelatih nggak dendam dengan Madam Pang. Bersyukur atas perjalanan luar biasa selama 2 tahun terakhir bersama tim yang luar biasa. Saya membawa kenangan yang luar biasa, ucap Polking. Namun pemecatan pelatih 48 tahun ini ternyata membuka kontroversi baru untuk Madam Pang. Pasalnya ketua FAT ini disebut membuat rencana licik untuk mengusir Polking. Madam Pang dirumorkan bersekongkol dengan Matasa Daishi yang kemudian ditunjuk sebagai pelatih anyar. Keduanya berambisi menggulingkan Polking dari posisi juru taktik Thailand. Bahkan rencana licik Madam Pang ternyata sudah diketahui jauh-jauh hari oleh Matasada. Ketua FAT ini sampai rela merogoh kocek pribadi untuk membayar kompensasi Polking.
Madam Pang mempunyai kewenangan penuh untuk memutuskan pemecatan Mano Polking. Sedangkan untuk biaya pelepasan kontrak akan ditanggung oleh Madam Pang sendiri, tulis media Kaosot. Benar saja, keputusan Madam Pang memecat Mano Polking ternyata berbuah blunder fatal. Skuad Gajah Perang langsung tersingkir cepat di babak 16 besar Piala Asia 2023. Thailand harus menelan pil pahit usai dipecundangi Uzbekistan dengan skor 2-1. Kegagalan berikutnya dialami skuad Gajah Perang Muda di Piala Asia U23 2024. Berambisi melangkah jauh, Thailand justru tersingkir di babak grup usai menjadi juru kunci. Padahal skuad Gajah Perang Muda sudah didampingi Matasada Ishii selaku pelatih skuad senior. Thailand tersingkir karena banyak pemain utama yang harus absen di gelaran Piala Asia U23 2024. Madam Pang selaku ketua FAT dianggap gagal mengatasi kekacauan ini. Namun ex-presiden Port FC ini malah menyalahkan klub-klub Liga 1 Thailand yang ogah melepas pemainnya. Setelah gagal di 2 turnamen besar, Masatada dan FAT langsung koar-koar. Kami harus terus melakukan yang terbaik. Turnamen sudah berakhir. Kami punya tujuan untuk bisa bermain di Piala Dunia 2026. Terima kasih semuanya. Janji Masatada. Sayangnya gembar-gembor sombong ini ternyata gagal dibuktikan skuad Gajah Perang. Masatada nggak berhasil membawa Thailand lolos ke ronde ketiga. Kegagalan ini pun membuat Madam Pang langsung menangis dan meminta maaf di hadapan publik Thailand. Saya minta maaf karena kami tidak dapat melaju ke babak penyisihan final dengan selisih 1 gol, kata Madam Pang sambil meneteskan air mata. Kesombongan meremehkan timnas Indonesia. Saat prestasi Thailand terus menurun, timnas Indonesia justru semakin meroket. Buktinya skuad Garuda berhasil menembus babak 16 besar di Piala Asia 2023. Pasukan Merah Putih kembali mencatat prestasi hebat di gelaran Piala Asia U23 2024. Garuda Muda melaju jauh hingga sanggup mengalahkan Korea Selatan di perempat final. Timnas Indonesia U23 sempat punya asa merebut tiket ke cabur sepak bola Olimpiade Paris 2024. Sayangnya langkah Garuda Muda harus kandas usai dikalahkan Guinea U23 di babak play-off. Pencapaian yang lebih hebat berhasil ditorehkan Sintayong pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil menembus ronde ketiga untuk pertama kalinya dalam sejarah. Berkat prestasi ini, skuad Garuda juga berhak mendapatkan tiket otomatis ke Piala Asia 2027. Sayangnya prestasi hebat pasukan Merah Putih ini justru diremehkan habis-habisan oleh Madam Pang. Saya nggak yakin timnas Indonesia melampaui Thailand, tegas Madam Pang. Ketua FAT ini masih membanggakan ranking FIFA milik skuad Gajah Perang di peringkat 101. Sedangkan timnas Indonesia masih berada di posisi 133 meski sudah mencetak berbagai prestasi hebat. Anehnya lagi, Madam Pang justru berusaha meniru strategi naturalisasi dari Erick Thohir. Ketua FAT ini tertarik mengikuti jejak PSSI untuk berburu darah keturunan kualitas grade A. Madam Pang dikabarkan sudah membidik Jude Sontubel yang bermain untuk Tottenham Hotspur U23. Dengan prestasi yang semakin menurun tajam, akankah level timnas Thailand bakal dilompati skuad Garuda?